Masih ingin memperkuat tim nasional? Oh mau. Jadi target kita apa? 2031? Piala Dunia. Perlu nggak kita kiper naturalisasi sebagai kiper loh gitu? 1 dari 3 menurut aku perlu. Ini merugikan nggak buat pemain lokal? Kok iso? Bung Toel bilang AFF harus juara. Dan aku juga agak heran sih sama media ini ya. Kalau dia ngundang ya orang-orang seperti Bung Arya Sinulinga yang mereka bahas sehat. Tapi kalau udah ngundang Bung Toel, aduh kontroversial semua. Kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Di saat tim nasional kita sedang bagus, maka target paling rendah kita ya Piala AFF. Ya, selain Akmal Marhali, Bung Toel ya, yang getol pengen banget juara AFF. Bahkan si Akmal ini sampai dibahas oleh konten kreator asal Malaysia, Bang Jom United. Seperti biasa di media ini, di YouTube ya, Bung Toel itu mengeluarkan unek-uneknya. Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Makanya dia kecewa Indonesia menurunkan tim U22. Harusnya kan tim senior, bahkan pemain-pemain bintang seperti Tom Haye harus turun supaya pasti juara AFF. Pemain kan bukan robot. Nah, jadi saya nggak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break ya, nanti malah cedera. Ingat loh, kalau Martin cedera ada target juara ke depan. Kita mau yang terbaik lah, apapun nanti kita lihat hasilnya. Kalau bisa juara ya bagus kan. Targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, tuan. Itu jauh lebih aman gitu loh. Jadi jangan memberi beban juga kepada mereka karena pemain-pemain muda ini butuh jam terbang. Iya. Tapi kalau bisa jadi juara bonus gitu loh. Masuk final bonus, semifinal juga gitu loh. Tapi jangan ada beban juara. Karena dengan asumsi yang tadi Vietnam tim senior Indonesia hanya kelompok umur dalam tanda kutip nggak malu-maluin juga. Bukan aib kalau nggak juara di AFF. Dengan hanya menurunkan squad under 22 guys, tengok timnas Indonesia bisa mengalahkan Bali United. Ini timnas Indonesia guys, yang muda, belum lagi senior yang betul-betul. Di podcast itu Bung Toel menyinggung soal Sintayong. Siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu. Pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Saya sih inginnya pemain U22 sebenarnya, yang dipanggil semuanya U22 ya, supaya kita mempersiapkan buat SEA Games. Tapi kan kembali kan pelatihnya punya juga kemauan. Ya, Bung Toel justru menyalahkan Sintayong ya, kan Sintayong yang minta U22. Kenapa minta jangan ekspektasi juara? Pak Erik bilang loh, yang jadi target itu adalah emas SEA Games 2025. Jadi sebenarnya diturunkan tim muda di Piala AFF ini ya salah satunya persiapan SEA Games tahun depan biar dapat emas. Justru pertanyaannya kenapa Bung Toel nggak berani kritik Pak Erick Thohir? Harusnya kan Pak Erick bilang target juara AFF. Kritik dong Pak Erick Thohir, jangan sembunyi lu Toel. Ini asik Sintayong aja terus diserang, asik Sintayong aja terus. Tidak kalah dari skuad timnas senior, inilah 11 pemain terbaik timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Langsung saja kita lihat 11 pemain terbaiknya. Kita mulai dari kiper, ada Dava Fasya. Untuk 3 back, ada Kakang, Kade Arel, Muhammad Ferrari. Dan untuk 4 lini tengahnya, ada Asnawi Mangku Alam sebagai kapten, Arkan Fikri, ada Ananda Rehan, dan juga ada Pratama Arhan. Dan untuk 3 strikernya, ada Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ronaldo Kuate. Wow, sangat mengerikan. Masih ingin memperkuat tim nasional? Oh mau. Jadi target kita apa? 2031? Piala Dunia. Benar? Insya Allah. Oh, alhamdulillah. Insya Allah 2031. Piala Garuda Pertiwi juara AFF dan mencipta sejarah dengan pertama kalinya memenangkan Piala AFF Wanita dan lolos ke kejuaraan Wanita AFF tahun depan. Claudia Sinuman menggendong timnas putri Indonesia di Piala AFF 2024. Sekaligus menjadi top skor sepanjang sejarah timnas putri, sekaligus juga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah timnas putri kita. Diborong semua sama
anak usia 15 tahun ini. Padahal capsnya juga baru 11. Tapi yang saya tahu, performance timnas puteri sebelum tournament ni tak bagus. 3 game berturut-turut kalah. Yang last tu diorang kena bantai 15-0 dengan Australia sampai dihujat. Kemarin timnas putri kita lawan Belanda kalah 15-0, so what? Tapi kan apa yang mereka alami selama training di Jepang sebulan, lalu juga main dengan Belanda, saya rasa pemain putri kita akan lebih baik. Perlu nggak kita kiper naturalisasi sebagai kiper loh gitu? 1 dari 3 menurut aku perlu. Iya. Kenapa? Mau sebagus apapun pemainnya, kita mau cetak gol 10, tapi kita kebobolan 11, kita akan tetap kalah. Jadi memang di setiap lini dibiasakan atau diusahakan memang ada satu, mau dia pemain inti atau cadangan, sesuai kondisi dan situasional aja sebenarnya dari strategi pelatih. Tapi ini merugikan nggak buat pemain lokal? Loh, Kaisar, udah dukung aja ngapa sih? Protes mulu sama naturalisasi, Ini yang kita harus buka pandangan. Menurut aku memang pro kontra ya ketika kita membahas naturalisasi antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi yang menit bermainnya akan berbeda. Tapi menurut aku di saat seperti ini kita lagi berkembang, ini dibutuhkan. Kenapa? Supaya kita punya tolak ukur pemain standar naturalisasi itu tingginya semana, atau maksudnya tinggi itu kemampuannya. Jadi kita bisa naik, ketarik ke atas. Prancis yang paling banyak tuh, lu lihat tuh naturalisasi mereka tuh gimana? Gak ada warga negara mereka tuh yang protes soal naturalisasi. Karena apa? Kalau misalkan juara, yang dapat itu negara mereka sendiri, yang dapat kehormatan itu negaranya sendiri, bukan para pemain-pemain itu. Sedika Aurelia mencuri perhatian usai dikontrak klub Serie B Italia, Roma Calcio Femminile pada Januari 2022. Anak-anak ini hidup dengan uang mereka sendiri. Jangankan dengan uang mereka sendiri, mereka kadang ada beberapa yang hidupin orang tua mereka. Mereka mau gimana kalau misalnya nggak ada liga? Penghasilan dari mana? Timnas cuma ada, kita kumpulin TC, tiba-tiba tanding udah, dan kita nggak tahu bakal gimana lagi ke depannya. Dan kalian bilang jadi atlet profesional mahal, fisioterapi mahal, sport massage mahal, makanan sehat mahal. It's not cheap dan nggak gampang. Jadi kalian yang ngata-ngatain anak-anak itu, mereka nggak ada penghasilan income stabil. Bener. Tak ada Liga Putri, timnas Indonesia berhasil juara Piala AFF edisi wanita. Berangkat ke Piala AFF wanita, Indonesia tak memiliki Liga Putri sama sekali. Banyak sekali orang-orang yang meremehkan timnas putri di ajang Piala AFF wanita ini. Namun timnas putri menjawab keraguan semua orang. Di bawah asuhan pelatih Satori Mochizuki, timnas putri tampil gemilang, lolos dari babak grup dengan berhasil kalahkan Malaysia, kalahkan Singapura di semifinal yang punya Liga Putri. Di final pun timnas putri kalahkan Kamboja 3-1 yang juga punya Liga Putri. Ini untuk pertama kalinya Indonesia juara AFF wanita sejak diselenggarakan tahun 2004. Secara tidak langsung, perjuangan Salika juga membuka gerbang pemain Indonesia lain untuk berkarir di luar negeri, seperti Hesha Maisharo yang bermain di klub Jepang FC Ryukyu Ladies, Zahra Musdalifah yang bermain di Cerezo Osaka, dan Fanny Supriyanto yang bermain di klub Arab Saudi Al Hamma.